Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan info terkait dengan kapan sih pengumuman Pantohir ya. Jadi di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang isu dan info yang apa kakak dapatkan, sehingga kalian bisa menunggu jadwal kapan sebenarnya Pantohir akan dilaksanakan. So, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan bagi kalian yang ingin menunggu kuota pola pembibitan matra udara, kakak masih menunggu info ya, sabar. Jadi kemarin banyak menanya yang tentang udara mana kak. Kakak sudah menjelaskan tentang kuota polbit darat, kemudian laut, udara yang belum. Nah, udara mungkin nanti atau besok ya. Jadi kita infokan dulu kapan sih sebenarnya pengumuman Pantohir. Nah, sebelum video ini dimulai, kakak ingin mengambil kalender dulu sebentar ya. Nah, sudah dapat. Ini adalah kalender bulan Oktober 2020. Nah, jadi kemarin kalian mungkin sudah melihat kapan sih sebenarnya pengumuman untuk Pantohir. Di paparan sudah dibocorkan juga bahwasanya untuk pengumuman Pantohir itu rencana akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober. Nah, kemarin kalian selesai tes yaitu tanggal 16, 17. Jadi ini dari tanggal 12 ya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 16, bahkan ada yang sampai 17, ini sudah kalian melakukan tes ya. Tes seminggu kalian sudah melakukan tes psikotes serta wawancara, dan bagi yang non polbit sudah melakukan tes TPA juga. Nah, kemudian seminggu ini kemungkinan adalah penjurian atau penilaian Pantohir ya. Tanggal 19 sampai dengan 25 nanti. Itu kemungkinan jadi pasti sebelum biasanya sih sebelum diumumkan tentu dirapatkan dulu, menunggu ACC dan tanda tangan, baru bisa diumumkan Pantohirnya. Nah, di video sebelumnya kakak juga sudah mengatakan bahwasannya Pantohir itu yang muncul adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor urut ranking ya. Kemudian nomor pendaftaran atau nomor formulir kalian, dan juga nama kalian. Kakak juga menyampaikan bahwasanya hati-hati dengan nama yang sama. Jadi kemungkinan ada aja nama yang sama, tapi yang membedakan adalah nomor pendaftaran atau nomor formulir. Nah, kemudian juga hati-hati juga mengenai pindah prodi. Makanya kakak saranin nanti pada saat melihat Pantohir, kalian benar-benar cek mana kalian. Jadi seperti itu. So ya, itu yang pertama. Kemudian rencana untuk tanggal itu adalah tanggal 26 Oktober 2020 ya. 26 Oktober 2020. Kemudian ada 27 juga 28. Itu sih kemungkinan rencananya ya. Karena 28, 29, 30 itu kan cuti bersama. Kalian mungkin sudah tahu ya, bagi agama ini tentang apa ya, 29 di sini nggak ada keterangan sih 29 ini libur apa, kakak juga lupa. Pokoknya 28, 29, 30 itu cuti bersama kalau nggak salah ya, seingat kakak. Makanya kita tunggu aja antara tanggal 26 atau tanggal 27. Walaupun ini baru isu, cuma paling nggak kita sudah bisa mempersiapkan diri kita ya. Kakak pun juga bakal nunggu. Walaupun ini 28, 29, 30 cuti, tapi kakak akan tetap standby. Sudah, jadi seperti itu. Kemudian mengenai pindah prodi sedikit mungkin kakak ulas, karena pindah prodi ini agak ruwet sistemnya ya. Yang pasti untuk polbit Pemda dan polbit pusat itu akan dipisah untuk pindah prodi ini. Nah, polbit pusat ini kemungkinan change dengan sesama polbit pusat ya. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Kalau melihat sistem tahun lalu, polbit pusat itu bakal change dengan polbit pusat. Ya, otomatis contoh, misal kakak
nanti kakak akan jelaskan lebih rinci lagi di video sebelumnya, cuma ini sekilas saja gambaran umum biar kalian tahu. Jadi contoh kakak daftar PKTJ Tegal Prodi Diploma 4 MKTJ. Nah, bisa aja kakak dipindahkan di Prodi Diploma 4 TKO walaupun sama-sama suatu sekolah masih PKTJ Tegal. Tapi bisa saja yang dari STTD Transdar pindah ke TKO PKTJ Tegal. Nah, seperti itulah contoh pindah prodi ya, gambaran umum aja. Secara rinci nanti kakak akan buatkan videonya. Ditunggu aja. Makanya standby, di subscribe, kemudian hit button loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info. Kemudian juga mengenai Polbit Pemda. Nah, Polbit Pemda ini kakak rasa sesama Polbit Pemda oke lah ya change-nya. Jadi misal kakak daftar di Polbit Pemda Provinsi Bali, tapi di Sulawesi itu kosong, ya bisa aja karena nilai kakak bagus di peringkat secara nasional, kakak dipindahkan ke Sulawesi. Jadi walaupun kakak dari Bali, kakak nanti setelah lulus kerjanya di Sulawesi. Nah, jadi seperti itulah contoh apa namanya change prodi. Bukan, kalau Polbit Pemda sih bukan pindah prodi ya, tapi bisa aja pindah prodi dengan format ya pola pembibitan Pemda, dan ini hanya bisa berlaku otomatis di PTDI STTD ya, PTDI STTD Bekasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sangat besar kemungkinan yang akan kalian dapat karena memang banyak laporan yang formasinya kosong. Nah, Polbit Pemda itu sebenarnya berapa sih formasinya? Ini juga masih kakak tanyakan. Cuma ya validnya juga belum tahu berapa yang formasi kosong, berapa yang mendaftar, apakah yang formasinya 3, yang lulus cuma 2, apakah itu auto lulus jadi taruna, itu juga kakak belum ngerti sistemnya seperti apa. Yang pasti kakak masih cari tahu, dan makanya ditunggu aja videonya. Jadi intinya kalian bisalah bersiap-siap tanggal 26, 27 ataupun 28 itu kemungkinan Pantohir akan diumumkan ya, apabila tidak ada pengunduran lagi. Nah, jadi kapan sih nanti kalian akan masuk kampus? Ya kurang lebih awal November kalian masuk kampus. Dan tentu kakak mengucapkan terima kasih banyak yang telah mensupport channel kakak sejauh ini, dan benar-benar kalian adik-adik kakak ini sangat bersemangat. Kakak lihat di tahun 2020 ini meski ya pandemi mempengaruhi proses dan tahapan dari seleksi sekolah kedinasan ini, tapi kalian masih tetap semangat, masih ada yang mau daftar walaupun diundur sampai 2 bulan. Yang harusnya pendaftaran bulan April tapi diundur sampai bulan Juni, itu kalian masih tetap setia gitu loh. Kalau tahun lalu mungkin kalian meninggalkan channel kakak ya, sehingga awal-awal merintis tiap-tiap pembukaan pendaftaran si pencatat itu pasti sedikit yang mantengin. Nah, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah, itu emang resiko channel musiman. Tapi kakak nggak melihat dari segi view atau channelnya, tapi kakak melihat bagaimana bisa mengubah pola pikir adik-adik kakak ini yang mungkin masih berpikir ya membayangkan mimpi itu hanya sekedar mimpi gitu loh. Kakak ingin merubah pola pikir kalian tuh sehingga kalian bermimpi dan itu pasti gitu. Jadi ketika kalian ingin menggapai cita-cita, kalian boleh aja, saya ingin menjadi orang kaya, nggak apa-apa, no problem, tapi realistis gitu. Saya ingin menjadi orang kaya, tapi kalian nothing gitu loh, maksudnya nggak gerak, nggak merubah mindset, tidak realistis, ya sampai kapanpun menjadi kaya itu hanya kata-kata gitu. Makanya kakak ingin menyalurkan kalian, inilah sekolah kedinasan. Jadi di mana mimpi kalian bisa berkembang di sini, tidak hanya berkembang tapi realistis dan mungkin bisa menjadi kenyataan suatu saat nanti. Ini juga kembali lagi tergantung ke kalian ya. Jadi kakak di sini aja hanya bisa mendorong, mengarahkan, membimbing. Selebihnya ya itu perjuangan kalian. Mungkin itu aja sih yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sekali lagi telah support channel kakak. Dan untuk Catar 2021, buku si pencatat 2021 sudah rilis, silahkan kalian cek Shopee, kalian bisa juga cek deskripsi untuk tata cara pemesanan, silahkan kalian pesan, dan tentu nanti ada beberapa bonus yang dapat kakak berikan ke kalian. So, intinya tetap semangat dan tetap berjuang.
perjalanan kalian tinggal sedikit lagi untuk menjadi taruna untuk Catur 2020 dan semoga kalian sukses dan dilancarkan. Amin. So mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap support channel kakak dengan cara subscribe, hit tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman seperjuangan kalian, and see you next time. Peace.